Bapa dalam sorga, terima kasih untuk hari ini kami datang padamu. Kami berdoa memohon supaya Engkau sekali lagi memberikan kami anugerah-Mu, supaya kami dapat meresponi apa yang menjadi bagian kami, yaitu belajar mengenali siapa Allah kami yang tidak hanya menyediakan kehidupan sekarang ini, tapi juga kehidupan nanti setelah. Nah, jadi kita hari ini ada 4 kali ya. Hari ini kita bicara mengenai sorga baru atau langit baru dan bumi baru. Karena di Alkitab itu kadang-kadang memakai langit baru, kadang-kadang sorga. Langit sama sorga itu bahasa Inggris tuh heaven juga ya. Jadi memang serba salah mau terjemahkan langit atau sorga. Baik ya, saya pakai langit aja ya, langit baru dan bumi yang baru ya. Ingat disebut langit itu bukan langit seperti kita sekarang ya, karena di bumi kita itu sudah ada langit. Jadi langit itu memang pahamnya sorga. Oke ya, nah ini teksnya ya. Ini dari Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai dengan 8 ya. Bagaimanapun ini adalah pembahasan firman Tuhan, jadi saya akan ajak kita untuk baca ya. Saya akan bacakan ya. Cuma 8 ayat nggak banyak ya. Lalu aku melihat langit yang baru ya. LAI memakai kata langit yang bukan surga. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama, ya ini surga yang pertama ya. Dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah. Yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Sampai demikian ya, ini 21 masih ada panjang, tapi cukup sampai di sini aja. Setelah ini nanti baru, karena kita juga 4 kali tidak mungkin membahas 8 ayat ini semua juga ya. Ini sangat banyak sekali ya. Ini nanti kamu akan baca bahwa semuanya telah terjadi. Ini apa maksudnya? Jadi maksudnya semuanya itu sudah selesai. Jadi apakah wah itu sudah selesai, tapi Yesus kok kelihatannya belum datang-datang ya. Ini teksnya ya. Nah, saya tidak lagi menjelaskan kepada kalian 4 kali di depan itu bicara seperti apa. Silakan, setahu saya silakan bisa dengar rekamannya ya. Ini di Student Live ada. Jadi oleh Pak Agus Santoso, silakan didengar ya. Ini kadang-kadang mau dibilang lanjutan juga belum tentu ya, dan oke ya. Nah, ini kalau 9 sampai, nanti ada beberapa bagian ya. Saya bacakan yang 9 sampai dengan pasal ayat 11 ya. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Sekali lagi ya, sama ya. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. 12 sampai 20 ya, tiga bagian ya. Dan tembok-temboknya besar, lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah, dan
Di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang dan di sebelah utara 3 pintu gerbang dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar dan di atasnya tertulis ke-12 nama tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai satu tongkat pengukur dari emas dan untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu. 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Ingat ya, ukuran manusia sama malaikat itu sama rupanya ya. Nanti ini terbanyak ya. Tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni, dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang permata batu yaspis, dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mira, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, dan yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu lasuardi, dan ke-12 batu kecubung. Oke. Oke ya, ini teksnya. Oke, ini 21 sampai dengan 27, sebentar lagi selesai. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu, dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Ingat ya, jadi Alkitab masih memahami matahari dan bulan itu menyinari bumi. Kita tahu bulan itu berasal dari matahari sinarnya ya sekarang. Sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Baik ya, kita mulai sekarang ya. Jadi kalau kita baca teksnya ya, ada sangat banyak sekali hal yang sangat membingungkan bahkan ya. Jadi kalau kita baca sampai 27 ya, itu banyak sekali kita lihat itu sangat aneh sekali. Nanti saya kasih gambarnya sedikit saja ya. Tidak mungkin teks kita harus tahu. Oke ya, ini ya. Jadi kalau kita lihat langit baru dan bumi baru itu bukan hanya milik perjanjian baru. Perjanjian lama itu sudah ada. Bukan tidak ada, sudah ada. Yaitu dari Yesaya pasal 65, 17 sampai 19. Itu bahkan kalau kita nanti lihat Yesaya ya, kitab Nabi Yesaya ya, itu nanti banyak sekali, terutama dari pasal 60-an ya, itu semua apa yang dikatakan Yohanes itu sangat banyak frasa-frasa yang sangat mirip, terutama langit baru dan bumi baru. Pertama Yesaya 65 17 sampai 19. Sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Persis sama. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul dalam hati. Ya, terus tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan di Yerusalem penuh sorak-sorai.
dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan terdengar bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Yang kedua itu berkaitan sama New Heaven and New Earth ya, NHNE ya. Itu adalah Yesaya 66:22. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru. Perhatikan ya. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru. Bumi ini sebenarnya sudah langit ya. Surga yang baru dan bumi yang baru. Ya, terus yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Satu lagi, dua dari perjanjian baru yaitu Markus 13 ayat 30, terutama 30. Ini Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. 2 Petrus 3:13 itu lebih jelas ya. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Kalau di surat 2 Petrus itu hanya terdapat kebenaran. Nanti di Wahyu Yohanes itu nanti membukakan begitu banyak sekali apa tugas yang lain itu kita lupakan, kita seolah-olah ingin menyambut Tuhan. Ya, hal-hal seperti ini memang sudah terjadi ya, banyak ya, kita sudah tahu ya, tidak hanya di dalam orang Kristen yang yang denominasi gereja itu sangat kuat ya, atau kita sebut dengan mainline ya, tetapi juga sangat banyak. Tidak hanya di Indonesia, di Amerika semua juga sudah banyak ya meramalkan tentang hal seperti ini. Nah, tetapi gambaran seperti apa langit dan bumi yang baru itu biasanya orang itu tidak begitu peduli. Mereka pikir pokoknya kalau Tuhan Yesus datang semuanya beres. Semuanya apa mereka tidak pernah teliti, tidak pernah tahu. Mereka tahunya semuanya seolah-olah semuanya based on what I want, what I think, what I imagine, what I supposed to be ya. Apa yang seharusnya, apa yang saya bayangkan, apa yang saya hayalkan, apa yang saya inginkan, semua itu ada. Yesus datang maka semua beres ya. Jadi semua yang kita sebut dengan penderitaan itu beres semua. Tidak ada lagi seperti itu. Dan kita mungkin orang-orang seperti itu sudah terlalu capek dengan penderitaan, akhirnya mengharapkan pokoknya Tuhan Yesus datang aja lah, pokoknya pasti baik lah, belum tentu ya. Sekarang aja kalau Tuhan Yesus datang tuh dia akan tanya, memangnya kalau saya datang saya menemukan iman ya? Jadi Tuhan Yesus bisa tanya loh, ya, apakah memang saya menemukan iman itu? Jangan-jangan saya datang sekarang saya tidak menemukan iman. Celakalah kita semua yang di sini. Ya ikut kita udah 300-an orang ikut Luke itu akhirnya celaka ya. Karena apa? Karena Yesus tiba-tiba datang kita bingung. Ya, kita juga sudah tahu ini New Heaven New Earth itu berkaitan dengan Tuhan Yesus yang tiba-tiba datang. Yang terjadi yang kita lihat sekarang itu sampai sekarang itu bukan Tuhan Yesus yang datang, tapi kita yang mendatangi Tuhan Yesus. Artinya manusia yang mati dan mendatangi Tuhan Yesus, bukan Tuhan Yesus yang mendatangi kita. Mungkin sampai saya meninggal, sampai kalian nanti tua meninggal, cucu kalian masih meninggal juga belum tentu Yesus datang ya. Banyak orang salah mengerti. Tapi kita tidak bahas yang itu hari ini. Kita akan bahas yang khusus ini saja ya. Kalau kalian mau tanya yang itu nanti silakan ditanya jawab. Ya, silakan. Nah, jadi kita perlu tahu ya konteks dari New Heaven New Earth itu apa sih? Pertama konteks dekat. Konteks dekat itu artinya gini. Ini berkaitan sama Wahyu pasal 21, yaitu kerajaan 1000 tahun. Setelah kerajaan 1000 tahun secara kronologi sekuensinya, maka masuk ke Wahyu 22. Jadi Wahyu 21 itu nanti bicara kerajaan 1000 tahun. Ya saya yakin kalian Luke pertama sudah bahas ya. Jadi nanti Wahyu 22 itu adalah sekuen kronologi lu ya, bukan tumpang tindih, bukan paralel tapi kronologi. Jadi setelah seri ya, setelah nanti 21 setelah 1000 tahun barulah muncul yang New Heaven New Earth.
Yang kedua, konteks yang lebih jauh itu adalah yaitu buku dari kitab dari Wahyu sendiri. Yang sebetulnya tentang akhir dari segala sesuatu. Ingat ya, bukan hanya akhir dari kita secara personal. Karena itu kalau secara personal itu sangat, maaf ya, itu sangat egoistik sendiri ya. Sangat jangan egoistik lah, sangat individualistis. Tetapi kita tahu bahwa semua yang namanya kitab Wahyu itu bukan hanya tentang saya, tetapi tentang segala sesuatu. Everything yang Tuhan ciptakan itu nanti endingnya situ. Everything yang Tuhan ciptakan, termasuk sekarang itu alam raya, termasuk galaksi, segala macam yang bisa ditemukan manusia yang Allah ciptakan, itu ending of everything itu nanti ada di buku Wahyu. Meskipun fokusnya itu adalah kepada bumi, karena memang bumi yang bisa dihuni. Sampai sekarang juga bumi masih cuma bumi yang bisa dihuni. Yang lain itu belum ada. Ya. Bumi cuma bumi, buma, bumo, bume nggak bisa. Semua cuma bumi ya. Ingat ya, jadi buku Wahyu itu tentang akhir dari segala sesuatu, bukan akhir dari manusia saja, bukan akhir dari langit ini saja, bukan akhir dari bumi kita sekarang ini, tanah ini sekarang saja, dan tumbuhan saja, tetapi akhir dari kosmos, the whole kosmos itu ya, the whole world ya, seluruh dunia, yang kita sekarang orang sains sebut dengan alam semesta, silakan terserah. Oke ya, nah. Yang konteks yang paling besar ya, paling luas itu adalah apa? Ini Injil. Injil dan apa? Dan kitab Kitab dari kitab Kejadian. Jadi konteks yang paling besar dari Wahyu itu adalah Injil. Kenapa Injil? Karena Injil itu merupakan kabar baik. Kabar baik sebelum nanti end of everything, itu gospel itu sangat menentukan. Gospel itu adalah momentum yang sangat penting. Apa itu gospel? Gospel itu kabar baik. Kabar baik apa? Kabar baik tentu kalau mau kabar baik tentu mulai dengan kabar buruk. Bagaimana ada kabar baik kalau tidak ada kabar buruk? Ya, kalau tidak maka semua baik-baik saja. Kabar buruknya apa? Manusia itu berdosa, tidak mungkin, dan semuanya itu akan hancur, berantakan. Dan manusia itu kalau kita lihat juga sekarang dengan dosanya, keserakahannya, segala macam, semua tindak tanduknya itu semua cenderung merusak bumi. Kalian tahu lah ya, COP26 bicara dengan climate change, pada waktu kena semua butuh energi, semua nggak berani kasih komitmen supaya membuat bumi itu lebih baik. Itu loh ya. Jadi Injil itu jelas ya, itu berita buruk adanya, berita baiknya apa? Berita baiknya itu adalah bahwa Yesus datang dan menebus semuanya itu. Sehingga sekali lagi ya, kembali pada iman yang benar, yaitu iman pada Yesus Kristus akan membawa kita siap untuk the end of everything. Itu konteks besar. Jadi Wahyu itu harus taruh dalam konteks Injil. Kalau tidak maka Wahyu itu nggak ada gunanya. Untuk apa the end of everything? Orang sains saja bisa menentukan matahari kira-kira hanya 2 miliar tahun lagi. Sains saja bisa memperkirakan. Kenapa? Dari sisi fisika. Ya, kita tahu matahari itu dari sisi fisika itu adalah letusan nuklir sana. Jadi sinarnya itu mencapai ke seolah-olah bom atom banyak di sana, nuklir banyak di sana, meledak terus di sana, terus nyampe lah sinarnya ke tempat kita, jadi berguna sinarnya. Dengan konteks bumi yang dengan kompleksitasnya melindungi kita, jadi tidak langsung masuk, ada penangkalnya masuk ke dalam kita itu jadi kondusif untuk kehidupan, sekarang rusak. Jadi gospel itu sangat penting ya, supaya apa? Supaya membereskan lagi manusia yang merusak bumi itu supaya jangan rusak lagi. Lalu apa hubungannya sama kitab Kejadian ya? Kitab Kejadian bahkan lebih awal. Kitab Kejadian itu sangat penting, kenapa? Karena kalau kita bicara New Heaven and New Earth, itu awalnya itu ada di mana? Ya Kitab Kejadian. Pertama kali langit dan bumi yang baru itu ya Kitab Kejadian. Dari tidak ada menjadi ada, itulah dia. Itulah sorga lama dan bumi lama. Sorga lama dan bumi lama saja ya, itu tidak berdosa. Pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi itu tidak berdosa itu. Kondisinya tidak berdosa. Artinya belum ada konsekuensi dosa di sana. Bahkan waktu pertama kali Adam diciptakan dan Hawa
diciptakan dari tulang rusuknya, itu juga belum ada dosa. Bahkan waktu sudah itu taruh di Taman Eden pun tidak ada dosa. Jangankan New Heaven, New Earth ya. Kamu bayangkan kamu di Taman Eden aja sudah sangat enak. Anggaplah UPH ini Taman Eden. Anggaplah itu student life itu adalah sebuah konteks Taman Eden. Tahu Taman Eden ya? Apa saja boleh. Semua buah kamu boleh makan. Semua perbuatan boleh kamu lakukan. Yang tidak boleh apa? Memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Nah, ini menjadi sebuah persoalan sendiri. Kenapa? Karena ini kalau tidak ada kitab Kejadian, kita mau ngapain ya? Tidak ada kitab Wahyu, itu sebenarnya konteksnya paling jelas. Kalau tidak ada Injil ya, tidak mungkin ada namanya pewahyuan. Untuk apa diwahyukan? Oleh Injil selesai dong. Udah. Jadi kita harus tahu bahwa Injil itu menunjukkan bahwa waktu dalam konteks iman Kristen itu tidak bersifat sirkuler. Sirkuler itu artinya ada awalnya tapi akhirnya nggak ada. Kalau bulat ya ada titik awal, tapi kalau nanti terus dia muter nutup, udah nggak ada lagi titik akhir, muter aja terus. Nah itu biasanya terjadi pada mereka yang memahami siklus hidup itu adalah sirkuler, dan itu terjadi pada misalnya kaum Buddhis ya, jadi muter aja terus sampai jelas. Ya, jadi ini ada 3 konteks yang kalian perlu tahu. Pertama itu merupakan kelanjutan dari Wahyu 21. Yang kedua konteks yang lebih besar yaitu apa? Tentang kitab Wahyu itu sendiri, kitab akhir zaman, kitab akhir dari zaman itu dan akhir dari segala sesuatu. Yang ketiga konteks yang paling luas itu yaitu dua kitab, yaitu Injil, 4 Injil itu, dan buku Kejadian, kitab Kejadian. Itu sangat penting. Ya, nanti kalian mungkin bisa tanya Kejadian ini. Kalau ini aja sebenarnya kalau mau dibahas sudah nggak selesai, tapi nggak mungkin kita bahas ini. Nah, yang keempat ya, bahwa konteks dari New Heaven, New Earth itu bukan soal sesuatu yang kayak bilang tahun baru nanti ada lagi ya, tahun depan tahun baru. Bukan, ini sifatnya eschatological, yaitu akhir. Eschatologi itu akhir ya. Akhir itu tentang apa? Tentang ada 3 konteks. Yang pertama tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Seperti tadi saya bilang, sudah ribuan tahun, lebih banyak, bahkan sampai sekarang pun yang terjadi adalah kita manusia mendatangi Tuhan Yesus daripada Tuhan Yesus mendatangi kita. Jadi New Heaven dan New Earth itu bukan sesuatu kayak misalnya, maaf ya, orang zaman sekarang itu luncurkan handphone baru. Bukan ya, bukan. Ini mereka belum berakhir. Ini sudah terakhirnya. Kalau handphone baru itu tiap tahun ada, sekarang mungkin tiap 3 bulan ya, atau tiap 6 bulan ya, atau bahkan tiap 2 minggu mungkin ke depan ya, saling bersaing tuh. Jadi New Heaven dan New Earth itu bukan soal nanti ada pengulangan. Ini tidak ada lagi pengulangan. Ini tentang kedatangan Yesus yang kedua untuk menyelesaikan semuanya. Pertama dia udah datang ya. Kedua bicara apa? Tidak hanya kedatangan Yesus kedua, karena kedatangan Yesus kedua bicara tentang penghakiman Tuhan. Ya, penghakiman Tuhan atas seluruh, ingat ya, atas semua ciptaan. Segala sesuatu yang disebut ciptaan itu udah dia. Ketiga, New Heaven and New Earth itu bicara kekekalan, bukan bicara kefanaan. Ingat ya, saya bedakan kefanaan dengan kekekalan. Kefanaan itu adalah kita yang sekarang ini. Langit, bumi yang baru, bumi yang lama ini sekarang ini, dengan tubuh dan daging kita yang sekarang ini, yang tidak mendapat bagian dalam kekekalan. Kita nanti dapat tubuh baru. Jadi konteks New Heaven, New Earth itu adalah konteks akhir yang ada berkaitan sama kedatangan Yesus Kristus, penghakiman Allah, dan bicara tentang hidup kekal, kekekalan yang tidak mungkin lagi akan berulang. Sekali saja. Ingat ya. Jadi jangan dipahami New Heaven, New Earth sebagai sesuatu yang baru sekarang nanti diulang lagi. Kalau itu terjadi nanti kita akan meremehkan eskatologi dan kita tidak mendapat apa-apa dari eskatologi. Jelas ya? Oke. Kalau gitu kita lanjut ya. Saya nggak tahu sudah berapa menit, biar aja panitia yang ada itu. Nanti mereka akan tegur saya. Baik ya. Oke. Nah, prinsip dari New Heaven, New Earth ya. Waktu itu linear. Ada titik awal, titik akhir, dan titik akhir tidak bertemu di titik awal. Tidak pernah. Kita harus pahami iman Kristen mengajarkan waktu itu linear. Tuhan menciptakan ada awal, roh kita tidak ada akhir, tapi dunia ini ada akhirnya. Ingat ya,
Roh kita tidak ada akhir, tapi dunia ini termasuk darah dan daging kita itu ada akhirnya. Setelah berakhir nanti diberikan roh tubuh yang baru, roh kita tetap di sana. Jadi waktu itu linear. Karena waktu itu linear, tidak mungkin ada kekekalan di dalam kefanaan. Artinya semua itu ada yang kalian nanti tahu, ada yang di ekonomi kalian tahu itu ada yang namanya depresiasi. Lama-lama akan habis itu barang. Linear. Kenapa? Ada akhirnya. Kalau dia sirkuler tidak ada akhirnya, celaka kita. Yang kedua, itu langit itu bukanlah langit apa ya? Langit kita sekarang ini, dan bumi itu bukan tanah. Ingat ya, bumi itu bukan cuma tanah ya. Ingat ya, bukan cuma tanah. Bumi itu bukan cuma tanah. Heaven itu bukan hanya langit seperti kita lihat ke atas. Bumi itu bukan tanah seperti tanah daratan saja, bukan. Ya, heaven itu bicara bumi, itu whole bumi, heaven itu bicara surga. Jadi secara semantik itu new heaven, new earth itu adalah new cosmos, the whole cosmos ya, bukan sky, bukan land, tetapi the whole cosmos. Kosmos itu apa? Kosmologi ya, kalian tahu ya, ini tentang segala sesuatu yang bersifat sangat luas yang hampir tak terbatas. Itu kosmos. Yang kelima, new heaven, new earth itu paralel dengan heaven and earth di Genesis 1 dan 2. Ingat ya, paralel. Bukan kita dikembalikan kepada langit dan bumi pada waktu kejadian 1 dan 2. Bukan. Tetapi paralel. Artinya, dulu ada heaven, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan sekarang ada langit baru dan bumi. Dua-duanya paralel, tetapi yang baru bukan merujuk atau dikembalikan kepada yang lama. Bukan. Ya. Baru itu kontras kepada dulu. Dulu sudah ada. Yang dulu seperti apa? Salah satu contoh yang paling nyata dulu dan baru itu adalah apa? Adalah konsep manusia baru. Di dalam konsep Paulus di Efesus, Paulus jelaskan dengan baik sekali. Manusia lama kamu itu, kamu masih hidup. Manusia lama itu masih hidup. Masih bernafas, tapi kamu melakukan semua. New itu kontrasnya apa? Kamu hidupnya itu kekal. Dan tidak ada lagi semua yang menuruti keinginan daging, yang ada adalah menuruti keinginan dari roh. Kontras itu artinya 180 derajat. Ingat ya, bukan 90, tetapi 180 derajat. Satu ke kiri, satu ke kanan. Itu kontras. Oke ya, nanti kita coba lihat ya, ini minggu depan. Ini sangat umum lagi ya. Apa ini new heaven, new earth ya? Bagaimana mengarahkan? Perhatikan ya, kalau kita lihat Alkitab kita ya, secara keseluruhan kitab besar ini, yang isinya ribuan halaman, udah ribuan tahun, nggak habis-habis digali orang, dan dibagikan orang, masih ada yang selalu baru ya. Kalau kamu tulis skripsi ya, bagi yang sudah tanya kepada kakak-kakak kelas kalian tuh, kalau sudah tulis skripsi itu, skripsinya dibaca nggak sampai 200 tahun? Nggak mungkin. Alkitab ini tetap segini, dan skripsinya itu dibaca sampai ribuan tahun, dan itu tidak pernah selesai. Selalu ada yang baru yang orang temukan. Yang lama ada, tapi penerapannya selalu prinsipnya itu terus berlaku. Setuju ya? Jadi kalau kamu lihat Alkitab, kalau kita lihat Alkitab kita ya, itu dimulai dengan apa? Ada 3 aspek, tiga isu. Pertama mulai dengan alam. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah, langit dan bumi. Allah, surga dan bumi. Allah, langit dan bumi. Lalu diakhiri apa dengan? Sama. Allah, langit dan bumi. Sama. Jadi Alkitab kita itu kalau kalian tahu, kalau kalian belajar, bagi yang belajar bahasa Ibrani ya, itu tahu ini namanya kiastik ya. Jadi di tengah-tengah itu apa? Di tengah-tengah itu apa? Jadi dimulai dengan apa? Itu namanya A, B dan A aksen. A itu adalah Allah, terus setelah itu langit dan bumi yang baru, Allah, langit dan bumi. Setelah itu tengahnya, itu di tengahnya kalau mau ditulis ya, itu adalah apa? Yesus Kristus dengan penebusannya. Setelah ditebuskan maka menjadi Allah dan langit dan bumi yang baru. Perhatikan ya. Jadi ini saya tidak berikan di slide ya. Jadi kalau kita lihat kiastiknya A, B sama A aksen. Jadi B itu adalah senternya. Senternya ini bagi orang-orang yang memakai sastra Ibrani, mereka akan lihat center ini jadi penentu untuk nanti apa? A aksen itu menjadi sebuah kegemilangan, sebuah keterbalikan daripada A. Jadi A itu adalah Allah, langit
dan bumi yang lama, Taman Eden segala macam semua itu menaklukkan bumi. Lalu ada penebusan Kristus, B-nya itu adalah Christ yang menebus, the gospel ya, baru nanti terakhir adalah wahyu. Jadi pertama adalah Genesis, kedua adalah gospel, B-nya adalah senternya gospel, nanti A aksennya itu yang baru itu adalah wahyu. Begitulah cara membaca ya Alkitab kita. Kalau kita lihat begitu baru kita tahu iya ya. Kenapa sedikit sekali orang itu membahas mengenai new heaven dan new earth, karena mereka tidak melihat the whole picture ya. Jadi kalau kita lihat Google Maps ya, kalau kita lihat Google Maps itu waduh, itu lihat dari atas tuh kayaknya senang banget. Pakai drone lihat ke bawah, bagus sekali. Tapi waktu masuk ke bawah memang bisa nyasar. Tetapi kalau kita lihat dari atas kita baru tahu the whole picture itu begini. Nah, kalau kita sudah mulai mampu melihat the whole picture seperti ini, Alkitab dimulai dengan Allah, langit dan bumi, lalu tengah-tengah adalah Kristus, yaitu Injil, Kristus yang menebus, mati, bangkit. Setelah itu baru ada Allah, langit dan bumi tetapi baru. Allahnya tetap sama, tetapi mengaitkannya dengan langit dan bumi baru. Nah, kalau kita punya gambaran besar ini, baru kita tahu bahwa apa yang terjadi Genesis itu memang adalah permulaan. Dan apa yang nanti di Wahyu itu adalah sebuah kesukacitaan yang jauh melampaui daripada kitab Kejadian. Kitab Kejadian aja sudah sangat baik. Kalian kalau diberikan satu taman di UPH, semua apapun boleh lakukan kecuali satu, makan dari buah pengetahuan yang baik dan buruk. Coba, saya tanya ya sekarang ya. Kalau sekarang dikasih kesempatan seperti itu, apakah kalian akan mengulangi Adam dan Hawa? Jawabannya apa? Iya, mengulangi karena kita sudah berdosa. Tapi kalau semua itu diambil, apakah kita akan mati misalnya ya? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat sulit dijawab ya. Apakah kita akan mati? Iya, kalau saya jawab, ya memang akan mati. Tanda kutip ya, apa artinya mati? Nanti masih banyak lagi. Ini seperti itu ya. Jadi yang ketujuh, yang paling utama itu adalah 1, ya, 2, 3, 4 itu mungkin sama ya. Mungkin bisa dikali 1, 5, 6, 7 itu sangat penting. 4 prinsip memahami New Heaven, New Earth itu sangat penting. Nah, kita lanjut terus ya. Oke, nah saya buat paralelnya ya dengan Kejadian ya. Dan Kejadian nih ya, nanti tengahnya ini ya, ini sebut A, ini B, ini A aksen. Jadi all itu apa? All itu ya physical united dengan spiritual di dalam apa? Di dalam finite world, di dalam dunia fana. Itu apa? Itu pada waktu Allah menciptakan bumi, Taman Eden itu merupakan miniatur dari all ini. New itu apa? Physical sama, physical unites with spiritual. Kalau dulu physical united, kalau yang new itu physical will unite with spiritual, tetapi in eternity. Siapa yang bisa mengerjakan? Tidak ada lain kecuali Yesus Kristus, yaitu siapa dia dan apa karyanya. Siapa dia? Dia adalah pribadi kedua Allah Tritunggal. Apa karyanya? Mati di kayu salib dan dibangkitkan pada hari ketiga. Perhatikan ya. Dulu heaven and earth, sekarang new heaven, new earth. Dulu Adam and Eve yang mewakili the whole humankind, the all humankind. Siapapun yang mengambil benih Adam dan Hawa mati. Tetapi apa? Di Wahyu apa? New humankind, manusia baru yang dapat tubuh yang baru. Dulu Kejadian 1-3 fall into sin. Sekarang no more sin. Ingat ya? Fall into sin dan no more sin. Sekali lagi ya, Yesus Kristus adalah pusatnya. Apa yang terjadi sama Yesus Kristus sampai bisa membuat itu no more sin? Lihat, perhatikan baik-baik ya. Fall into sin, kejadian Adam dan Hawa ini, konteksnya adalah Adam dan Hawa diletakkan di dalam taman yang tidak ada dosanya. Semuanya fine, semuanya sangat smooth, semuanya boleh. Kecuali satu larangan saja. Cuman satu larangan, satu negatif. Yang lain tuh semuanya positif, satu negatif. Tapi mereka fall into sin. Jadi kan ya, Yesus, everything sinners. Tuhan Yesus hidup di tengah-tengah semua orang berdosa, hanya dia sendiri tidak berdosa. Tekanannya sangat besar. Sementara Adam dan Hawa itu kebebasannya terlalu besar. Yesus Kristus kebebasannya terlalu sedikit karena dia sendiri yang benar. Yang lain berdosa. Di Adam semuanya mulus, cuma satu saja larangan. Di Yesus semuanya bengkok semua. Tidak ada yang beres.
paling tidak kondusif, tetapi hanya dia sendiri yang positif. Dalam kondisi seperti ini ya, kondisi yang mulus, semuanya mulus, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Hidup di dalam kondisi yang tidak ada tekanan, semua mulus semua. Bikin Adam jatuh dalam dosa. Yang satu itu yang dilarang Tuhan itu yang dicari. Bayangkan ya, ngeri ya. Yesus hidup di bawah tekanan, jepitan, baik dari eksternal, dari dalam dorongan untuk tidak menuruti Bapa di taman Getsemani, tapi akhirnya dia tetap menjalankan kehendak Bapa. Hidup di bawah tekanan begitu besar, bahkan hidup di bawah pergumulan yang sangat berat antara mau selesaikan tugas atau tidak. Tuhan Yesus menang dan akhirnya membuat kita tidak lagi merasakan dosa waktu di Wahyu. Perhatikan ya, ini yang terjadi sangat penting. Itu sebabnya kalau ke hari ini kita hidup di tengah-tengah semua kelimpahan dan tidak ada problem, ingatlah mungkin kita lebih mirip Adam daripada mirip Tuhan Yesus. Bukan lagi Christ-like, tetapi Adam-like. Kalau itu yang terjadi, celaka gitu. Ingat ya, ini ya. Ini yang keempat, di Kejadian pada akhirnya akan lost dignity. Di sini menerima semua dignity. Lost the glory. Semua manusia kehilangan kemuliaan Allah. Di sini menerima semua kemuliaan. Ingat ya, lost all the dignity. Di sini receive all the glory. Kalau ini adalah the beginning, ini adalah the end. Siapa yang bisa menentukan? Penentunya apa? Yaitu Tuhan Yesus itu. Penentunya adalah Jesus Christ. Isi dan siapa. Itu sebabnya kenapa Yesus pun itu sangat penting untuk memahami new heaven, new earth. Kalau orang banyak bicara langit dan bumi yang baru, menghayalkan, mengimajinasikan suatu langit dan bumi yang baru yang tidak ada Kristus, tidak mungkin ada. Masih ingat lagu John Lennon? Saya tidak mengatakan lagu John Lennon sesat, bukan. Tetapi konsep dia itu adalah tidak perlu ada agama. Tidak perlu ada Yesus. Semua itu living in peace saja. Bagaimana? Siapa yang menjadi model living in? Siapa yang menjadi model? Siapa yang menyelesaikan semua non-peace ini? Nggak bisa. Dia nggak bisa temukan itu dalam Kristus Yesus. Dia hanya bisa temukan itu dalam bayangan, di dalam imajinasi dia. Tetapi orang Kristen tidak. Orang Kristen bicara kalau mau living in peace. Itu sebabnya kalau kita bicara new heaven, new earth, ingat ya, itu new heaven, new earth itu bukan eksklusif milik orang Kristen. Orang Muslim juga ada. Surga mereka punya. Buddha juga ada, nirwana. Hindu juga banyak. Meskipun dewa mereka jutaan, bahkan ribuan jutaan ya. Tetapi mereka punya. Terus semua animisme punya. Sains saja punya. Sains saja new heaven, new earth ada itu apa? Cari di tempat lain, di galaksi lain yang mirip dengan bumi. Ingat ya. Mereka tidak pernah cari yang something new yang mereka nggak tahu. Mereka cari yang paling. Dunia kita ini menjadi apa? Menjadi referensi total untuk sesuatu nanti di galaksi lain ditemukan. Mirip dengan bumi, kondusif apa? Oksigennya cukup, dengan nitrogen perbandingan sangat baik sekali, bisa diatur supaya nanti sama dengan bumi dan mereka bisa tinggal. Manusia bisa tinggal sama. Perhatikan ya, bahwa dunia kita ini ya, yang kita sebut langit dan bumi sekarang ini, yang masih ini itu bahkan itu untuk bisa menjadi patokan bagi sains tanpa mereka sadar, mereka cari bumi yang seperti kita ini supaya bisa dihuni, karena mereka tidak dapat menemukan bumi lain yang oksigennya itu justru 21, terus nitrogen oksigen ya, jadi nggak bisa terbalik. Nggak bisa, isinya CO2 nggak bisa ditinggalin. Gimana cara bikin jadi CO2? Nggak bisa. Kirim oksigen jadi dari bumi nggak mungkin. Sangat nggak mungkin. Nah, ingat ya, sangat tidak mungkin. Jadi itu sangat sulit sekali. Jadi perhatikan ya, saintis itu bahkan mereka yang ateis pun kalau tidak percaya Tuhan, tetap aja mereka tetap mendambakan bumi yang seperti ini untuk bisa tinggalin. Mengharapkan sains menemukan jawabannya. Tidak mungkin menemukan jawabannya. Selain kecuali dalam Kristus Yesus. Lihat betapa krusialnya iman di dalam Kristus Yesus. Jangan jual belikan imanmu segampang ini. Jangan segampang ini kamu buang imanmu. Itu sangat tidak bisa. Kalau kita bicara new heaven, new earth di luar Kristus tidak mungkin ada. Hanya ada di dalam Kristus.
puisi dan apa yang dia kerjakan. Komparasi antara Genesis dan Wahyu, dan kalau saya masukkan Jesus Christ the person and work di mana? Injil. Tidak ada yang lain. Itu ada di Injil. 4 Injil mencatat siapa Yesus dan apa karyanya. Semua mencatat apa? Semua mencatat bahwa He is God. Dia adalah Allah. Semua mencatat dia mati dan dia bangkit. 4-4-nya mencatat itu. Tidak ada satupun yang miss dari 3 kisah besar itu. Dikandung Roh Kudus, mati, bangkit. Selalu. Semua keajaiban itu bagian apa? Bagian dari menyatakan bahwa Allah itu sudah hadir di dunia. Itu dia. Jelas ya? Nah, ingat ya, Old and New itu lihat ya, physical united with spiritual. Adam bisa menamakan binatang, mungkin pada waktu Adam main panggil aja binatang. Sini kamu. Cuman kasih tangan mungkin datang, kamu singa ya, jadi singa. Walaupun kita tahu singa itu mungkin bukan Adam temukan. Tetapi menamakan, memberi nama sampai sekarang masih prinsip yang sama. Alkitab mengatakan pada waktu orang menaklukkan sesuatu, menaklukkan kota, dikasih nama dia. Sampai sekarang pun bahkan orang ateis pun tetap sama. Siapa yang menemukan itu, siapa yang menemukan ilmu A, itulah teori itu dinamakan dengan namanya. Menamakan, menamai. Itu adalah prinsip dominasi. Sangat penting ya. Jadi ingat ya, jadi kisah kalau mau memahami Wahyu 21 harus pahami Genesis, tengah-tengahnya Injil. Jadi kalau ada yang miss dari salah satu, kita akan miss banyak. Saya bersyukur saya yakin bahwa Luke itu mencoba meletakkan ini dengan baik. Jelas ya? Oke, Old dan New jelas ini ya. Ini bicara luas ya. Nanti spesifiknya kita bicara lagi ya. Terlalu banyak sebetulnya. Nggak cukup 4 kali. Tapi karena saya sudah bilang waktu itu ya. Nah, gambaran New Heaven New Earth itu di dalam Alkitab yang bukan apa? Yang bukan apa? Yang not ya. Ini yang selalu misunderstanding dari banyak orang. Pertama, mereka itu bukan predictable. Itu tidak bisa diprediksi. Nah, namanya New Heaven New Earth itu tidak bisa diprediksi. Kapan adanya, sudah ada atau belum, tidak bisa. Yang kedua, is not understood literally semuanya. Tidak bisa semuanya dipahami literally. Misalnya contohnya tadi ya, kita sudah baca. Saya asumsikan kalian sudah masih teringat-ingat. Pertama, New Jerusalem itu tentu bukan physical. Bukan. Kalau New Jerusalem turun, nggak mungkin 1 miliar orang Kristen itu muat di sana. Itu tumpuk-tumpuk nanti, nggak mungkin. Ini adalah bicara spiritual Yerusalem. Apa itu Yerusalem? Nanti ya. Yerusalem itu nanti ya. Itu mungkin minggu depan kalau salah ini itu new Holy City dan pikir bahwa Yerusalem itu adalah Yerusalem fisikal. Jadi kita bela-belain Yerusalem fisik sekarang, bukan, itu bicara spiritual. Jadi bicara New Heaven New Earth itu kalau bicara, ingat ya, tidak semua ya, not all ya, bukan berarti semuanya tidak literal, bukan. Not all adalah literal. Yerusalem itu memang kata Yerusalem itu literally Yerusalem, tetapi referensinya bukan fisikal, tetapi spiritual. Kalau Yerusalemnya memang kata itu adalah literal. Kedua size, 12 ya, 12 rasul, 12 ini, 12 bahkan 12 batu permata ya di bawahnya. Itu simbol. Kalau cuma 12, saya sekarang permata itu jauh lebih banyak. Itu unsur kimia, kalau ada yang dari kimia ya, unsur kimia itu sekarang itu berapa puluh ya. Angka 144 pun itu masih 12 kali 12. 12 times 12. 12 times 12. Itu dia. 12 stadia, 12.000 stadia. Itu 12 kali 10 kali 10 kali 10. Apa itu 10? 10 itu adalah kesempurnaan. Sampai 12-nya sempurna dan 3 kali. Ingat ya, 10 kali 10 kali 10. Nanti kamu baca 3 gerbang 3 kali kesempurnaan. Nah, ini saya tidak mau terlalu alegori ya, karena yang jelas ukuran angka 12, 144, 12.000 itu semuanya punya makna, itu adalah lengkap. 12 rasul itu bukan 12 rasul biasa ya. 12 suku Israel itu bukan cuma 12 sukunya doang, tetapi mewakili apa? The whole pilihan Allah sampai sempurna, lengkap, selesai. Itu. Yang ketiga, lamb. Anak domba itu bukan kita bukan
anak domba dalam pengertian harafiah, tidak bisa harafiah. Ya dombanya itu memang pengertian domba ya domba, tetapi referensinya kepada Jesus Christ yang bukan lagi literal harafiah. Yesus itu bukan anak domba. Kalau Yesus domba, maka Maria melahirkan domba, bukan ya, saudara ibu pasti bukan. Yang keempat, the beauty of the city, keindahan kota itu juga punya arti simbolik. Kayak kan cuma dari emas, kayak kaca, 12 batu permata. Mungkin setahu saya salah satu batu permata yaspis misalnya itu bukan bening ya saudara ya. Itu apa itu bukan bening, itu justru opak ya, itu justru dop ya warnanya. Jadi the beauty of the city itu, beauty itu menggambarkan apa? Simbolik meaning daripada keindahan di waktu Allah itu ada di sana. Kalau Allah ada di sana, keindahan itu akan sangat berbeda. Ya, saya kalau mau share, saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Ini hanya menikmati the beauty of God ya, the beauty of God. Ada satu mahasiswa saya, dia itu ya ini pelayanan ya, pelayanan. Terus setelah pelayanan, saya karena sekali-sekali saya tanya dia gimana kabarmu. Dia bilang, saya bingung Pak. Kenapa bingung? Kadang-kadang dia curhat, Pak, saya punya pacar begini-gini. Kenapa kamu sedih? Ya, saya sudah bawa, bahkan sudah sempat bawa ke orang tuanya rasa nggak cocok, tapi dia bingung, galau. Biasa ya, ini anak-anak alay galau. Galau dia bingung. Saya bilang, kenapa hidupmu dipertaruhkan kepada manusia? Coba kamu lihat ke sama Tuhan, saya bilang. Sebetulnya apa sih yang Tuhan mau dalam hidupmu ini? Saya kasih contoh ya. Ini hanya contoh. Kamu nggak pernah terpikirkan dalam keluarga kamu itu ada yang S2. Mungkin saja sebetulnya kalau kamu meminggirkan, menurunkan prioritas pacaran itu mungkin ke prioritas ke-6, prioritas nomor 1 itu apa maunya Tuhan dalam hidupmu. Kalau kamu tanya, mungkin ya, kalau saya bilang sama dia, kalau saya bilang, mungkin saya akan anjurkan kamu coba kamu pikir sekolah S2. Nah, dia masih susah terima ya, tetapi dia pikirkan juga akhirnya apa? Akhirnya terima di salah satu perguruan tinggi S2 di Yogyakarta. Tahu dia akhirnya, saya nggak tanya dia sebetulnya, tiba-tiba dia Pak, saya mau berbagi boleh? Oh boleh, saya bilang baru bagi aja. Dia bilang Pak, dia waktu itu dia mau ke sana, dia minta saya rekomendasi, saya kasih rekomendasi, saya nggak tanya lagi. Dia tanya terus, rupanya dia kasih tahu saya bahwa dia diterima. Dia bilang Pak, saya baru kali ini yang merasakan kesenangan yang sangat berbeda. Ya, lihat mama saya senangnya juga berbeda. Saya sendiri mengalami bisa studi S2 ya di sekolah negeri ya di Jogja. Terus meskipun masih ada persoalan pergumulan biaya ya karena S2 ya, tidak ditanggung negara semua. Tetapi saya merasakan sebuah sangat berbeda. Dia bilang saya sampai nangis. Saya sampai nangis bisa, Tuhan kok bisa ya saya ya. Saya nggak pernah menyangka kalau saya bisa sampai dengan S2. Mamanya itu single parent. Jadi dia tidak menyangka. Dia sampai bilang, saya bilang, coba kamu compare sama dulu sama pacaran. Jauh Pak. Kesukaan waktu saya dipimpin Tuhan dan dibawa Tuhan sampai bisa mencapai begini, hanya masuk aja, belum selesai loh ya. Hanya masuk aja, itu kesukaannya sudah sangat berbeda. Saya baru sadar bahwa memang waktu Tuhan menunjukkan keindahannya itu sangat berbeda. Ingat dia bukan berarti dulu jelek ya, tetapi semua keindahan itu sangat berbeda. Tuhan penuhi itu, kita itu punya kesukaan yang sangat berbeda dan komparasinya nggak bisa. Kalau dulu Lipo itu incomparable city, village ya. Nah, saya pakai incomparable beauty atau incomparable peace of God. Itulah the beauty city. Itu menggambarkan semua keindahan yang tidak pernah manusia itu bisa pikirkan. Jadi pada waktu Yohanes memakai gambaran batu-batu ini yang sekarang ini mungkin sudah sangat berbeda ya. Kita tahu bahwa sekarang batu-batu itu mungkin sudah sangat berbeda, bukan lagi batu berharga zaman sekarang. Dan zaman sekarang itu mungkin berharga itu ada robot trading ya saudara ya. Mungkin Bitcoin atau kripto ya, kripto segala macam itu mungkin ya. Tapi menggambarkan apa? Jadi beauty kota yang indah itu menggambarkan sebuah simbol dari keindahan yang tidak putih. Begitu banyak keindahan digabungkan, kamu nggak bayangkan inilah dia.
Juga kematian kedua. Kematian kedua bicara apa sih? Kematian kedua bicara apa? Kematian di kehidupan dan kekekalan yang tidak ada Allah. Kematian kekal. Terus keenam, itu semua yang namanya batu permata itu mengindikasikan keindahan. Bukan betul itu dulu waktu Yohanes ya, Rasul Yohanes memakai permata-permata itu adalah hal yang paling indah pada masanya dan paling baik. Dan itu mengindikasikan keindahan itu. Bukan hanya sekedar batu permatanya top yang punya nilai, tetapi nilai beauty-nya itu yang mau ditekankan oleh si Rasul Yohanes. Itu dia. Nah, tetapi tidak hanya hal-hal indah. Ya, ingat ya. Deskripsi New Heaven New Earth ini itu betul, itu meskipun itu adalah sesuatu yang sangat menghibur bagi orang percaya, tetapi itu sesuatu yang sangat horrible bagi orang tidak percaya. Karena mereka nggak bisa membayangkan. Membayangkan itu dengan menghayal dan akhirnya mereka akan jatuh. Itu is not horrible, bukan sesuatu yang sangat mengerikan bagi orang percaya. Judgment iya, tetapi New Heaven New Earth bukan. Jadi ada masa judgment, ada masa New Heaven New Earth. Jadi dua-duanya itu ada. Kita selalu menyediakan dua paradoks yang seperti ini. Ada negatif, ada positif, at the end selalu positif. Jadi kita baru mampu menjalani semua yang negatif ini dengan apa? Dengan sudut pandang positif. Kekekalan yang kita dapat New Heaven New Earth itu menjadi pembimbing kita menjalani dunia fana yang selalu apa? Selalu change, selalu changing dan juga challenging dan juga sifatnya apa? Unpredictable. Ada sesuatu yang di atas New Heaven New Earth yang sudah predik, yang sudah pasti milik kita, membuat kita mampu menjalani unpredictable life in this world. Itu dia. Saya nggak tahu panitia sudah kasih belum? Oh, 2 menit sudah. Oke. Baik ya. Nah, apa? Tidak ada laut. Laut itu gambaran dari kengerian. Kamu lihat di Ayub nanti kamu tahu ya. Laut itu sesuatu yang mengerikan. Zaman sekarang kita bisa, laut itu bagus kok. Zaman dulu tidak ada. Ombak itu tidak bisa diprediksi. The Holy City bicara New Zealand. Nah, ini nanti minggu depan ya yang merah ini ya. Jadi New Heaven New Earth itu adalah tidak ada lagi laut. Yang ada adalah kudus. Kudus itu apa? Satu-satunya sifat Allah yang tidak bisa ditiru oleh setan. Kudus setan nggak bisa. Setan jadi terang tapi kudus nggak bisa. Yang ketiga itu keluar dari sorga. Turun keluar dari sorga. Itu berasal dari Allah yang buat. Dan gambaran New Heaven itu apa? Dibuat ready sebagai seorang pengantin yang didandani untuk suaminya. Sampai sekarang pun tidak ada orang namanya mau jadi pengantin itu pakaiannya paling buruk. Nggak pernah ada. Sampai ke depan pun nggak ada. Pasti walaupun bukan wah, tetapi itu adalah momen paling baik. Memang ini dia. Jadi gambarnya seperti ini perlu kalian punyai supaya kalian tahu bahwa apa yang Allah gambarkan di The Holy City itu di New Heaven itu adalah hal yang baik. Tabernacle itu Allah dwells among His people. Sekarang kita semua tahu tanpa ada Allah kita hidupnya akan kacau. Kalau ada makin banyak Allah, makin banyak Allah itu kita alami kebaikan Allah, maka kita tahu bahwa kita makin tenang hidupnya. COVID itu jelas menunjukkan, ya, imun naik bukan karena obat, tetapi karena apa? Karena suasana hati yang terhibur oleh Allah. Tidak ada lagi apa? Tears, death, dan mourning. Tidak ada ratapan, tangisan maupun kepahitan. Semua Allah membuat semua itu. Ini satu ya, ini coming down itu ketiga ya, ini belum keempat. Oke ya. Jadi yang tidak ada itu laut, gambar yang sangat negatif, bisa menghanyutkan orang, membuat orang tenggelam, tidak kelihatan lagi, masuk ke bawah, hilang, terus di dalamnya isinya apa nggak tahu. Sekarang baru tahu ada drone di bawah laut, segala baru tahu. Sekarang baru seru. Tetapi laut yang dalam juga sangat mengerikan masih sampai sekarang. Jadi sea itu gambaran negatif. Tapi gambaran negatif diiringi dengan namanya gambaran positif. Nanti negatif lagi, tidak ada tears. Lihat ayatnya ya. Jadi negatif, positif, negatif, lalu everything new positif lagi. Nah. Oke. Selesai. Wah, ngeri. Itu baru pertama lu ya. Jadi kalau kalian hanya ikut pertama, tidak lihat 2, 3, 4, pasti rugi. Pasti rugi. Silakan panitia. Saya nggak doa dulu ya. Oke, ya Pak.
Iya, jadi terima kasih Pak Chandra atas sesinya yang sangat menambah wawasan kami ya tentang The New Heaven and Earth ini dan tentunya memberkati juga buat kita semua. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung aja nih ke sesi Q&A-nya karena udah ada beberapa pertanyaan gitu ya. Dan buat rekan-rekan yang masih ingin bertanya, boleh ya langsung aja ke link Slido-nya. Oke, mungkin boleh Kak Michelle langsung aja nih dibacain ke pertanyaan pertama. Mungkin panitia bisa tolong share screen juga. Yang tidak terjawab dijawab di loop kedua. Di Ya, betul. Jadi loop tenang dua aja itu ya teman-teman. kedua. Nanti kalau seandainya ada pertanyaan yang belum terjawab, masih ada sesi bor, masih ada sesi 2 juga gitu ya. Jadi stay tune aja. Oke, mungkin Kak Michelle boleh dibacakan Oke Pak, pertanyaan jadi pertama. ada pertanyaan nih. Shalom Pak, izin bertanya, apakah nama kami dapat terhapus dalam kitab kehidupan ketika kami melakukan dosa namun sudah repent? Terima kasih Pak. Iya, kalau kamu tanya saya, apakah nama kita akan terhapus? Tidak mungkin. Setiap Kalau kita itu memang percaya kepada Yesus, maka nama kita tercantum di sana. Jelas tuh. Ingat ya. Nah, lalu dari mana kita tahu bahwa nama kita pasti di sana? Kalau kamu tanya saya sederhananya, sampai kapan kamu mau percaya Tuhan Yesus? Sampai mau mati, ya itu berarti namamu di sana. Ingat ya, orang Kristen diselamatkan karena percayanya, bukan karena perbuatannya. Betul ya, percayanya akan menghasilkan perbuatan, tetapi kenyataannya kita tahu, iman kita 100 belum tentu perbuatannya 100. Perbuatannya 10, 15, turun lagi 10, naik lagi 20, turun lagi 20, turun lagi tinggal 5, naik lagi 10, 15 kayak gitu terus. Tetapi iman itu selalu ada, seberapapun kecilnya. Itu penting. Jadi percayanya kita kepada Yesus itu selalu ada. Nah, saya kasih tahu kepada anak-anak prodi MPS PAK ya, saya bilang begini. Mempercayai Yesus itu pada zaman sekarang itu sangat aneh. Ini bagi yang dunia sains itu metode riset ya tahu ya. Saya tanya ya, orang yang bangkit dari kematian lalu hidup selamanya berapa orang di dunia ini? Cuma Yesus sendiri. Betul? Secara statistik ini nggak bisa jadi patokan. Kenapa yang sekarang ini jadi patokan? Betul? Secara statistik yang banyak itu apa? Orang hidup mati, bangkit pun mati lagi. Hidup, bangkit, mati, hidup, bangkit, mati. Hanya yang cuma satu orang saja hidup, mati, bangkit, nggak mati lagi. Itu secara statistik itu sangat mengganggu semua pola. Jadi kalau kita percaya Yesus yang mati, bangkit, dan hidup kekal, wah itu sebuah taruhan besar ya, sebuah pertanyaan besar oleh orang-orang sains. Kenapa? Loh kok kamu percaya yang begini? Mestinya kamu percaya yang data mayoritas, betul kan? Kenapa percaya Yesus? Jadi hari ini kamu bisa percaya Yesus. Bagi saya ya, tidak ada yang lain kecuali Roh Kudus yang membuat kamu masih bisa percaya. Secara sains itu kamu nggak bisa percaya kok itu. Sulit. Saya nggak bisa menjelaskan kenapa kamu kok masih mau percaya. Bingung kan? Kita disuruh nggak mau ke gereja juga kita nggak tahu kenapa. Nggak bisa pokoknya nggak bisa begini hidup tuh. Tapi kita nggak bisa menjelaskan, tapi kita tahu nggak bisa begini hidup. Itu poinnya ya. Jadi kalau kamu tanya bisa hapus nggak bisa. Sekali Tuhan tulis nggak bisa hapus. Kenapa? Karena ada garansi. Garantinya siapa? Roh Kudus yang ditaruh gitu. Roh Kudus itu sebagai ingat ya baterai itu dua cap. Cap itu buat jadi raja yang mencap ada tanda raja situ. Roh Kudus itulah tanda Allah itu. Jadi kita tetap akan di situ. Bagaimana kalau mereka yang sebelum meninggal tuh murtad? Tidak ada yang tahu hati manusia. Dia pindah agama sampai mati tiba-tiba dia ingat Tuhan, dia kembali, siapa yang tahu? Kamu nggak tahu kan? Yang tahu siapa? Tuhan. Jadi kamu hanya perlu pastikan sampai akhir hidup kamu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu penting. Itu nomor satu, nggak ada yang lain. Itu jawaban saya. Silakan. Oke, thank you Pak Chandra. Berarti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nama kita udah tertulis di kitab kehidupan, kita nggak akan dihapus lagi ya. Mungkin tadi jawabannya udah jelas banget. Oke, pertanyaan kedua nih Pak.
Mungkin ini pertanyaan penasaran orang gitu ya. Jadi kalau seandainya nih bumi beneran kiamat, apakah mungkin ada kehidupan baru di planet lainnya seperti Mars dan lain-lain tuh, Pak? Orang saintis bilang, iya pasti, karena bumi akan hancur. Jadi kita perlu cari tempat baru. Tapi Alkitab mengatakan tidak, bumi yang sekarang itu akan berbaru oleh Allah. Bumi yang kita, karena pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi itu semua baik adanya. Kalau kamu ciptakan apa ya? Kalau kamu ciptakan aplikasi yang sungguh sangat baik ini, kamu akan buang nggak? Nggak buang dong. Windows saja Bill Gates ciptaan pertama sampai sekarang Windows masih pakai terus. Ke depan juga masih terus Windows, betul kan? Karena itu ciptaan yang baik. Manusia saja tahu kalau itu ciptaan yang baik, dia akan pertahankan kekal-kekalnya. Betul ya? Apalagi Allah yang menciptakan semua bumi ini sungguh amat baik. Ingat ya, kalimat sungguh amat baik itu ada di Alkitab. Waktu dia taruh wakilnya di bumi, itu sungguh amat baik. Sesuatu yang kamu ciptakan sungguh amat baik, masa kamu buang sia-sia? Bahkan itu ya, bahkan nikel saja yang Indonesia itu punya, itu barang mati. Itu saja kita hargai, itu sangat hebat. Itu nggak boleh kita sembarangan. Apalagi kalau kamu menciptakan sesuatu yang sungguh amat baik. Tidak mungkinlah kamu itu akan hilangkan semuanya. Kamu cari yang baru. Itu namanya sungguh amat jelek tuh yang kamu ciptakan. Kamu cari yang baru, bukan yang baik. Seperti itu ya. Jadi saya tidak percaya tempat baru di luar bumi. Saya percaya bumi itu akan dibuat baru. Pak, kalau nanti Tuhan memindahkan matahari atau yang lain, itu terserah. Tapi langit dan bumi sekarang itu jelas memang itu. Kalau dia pindahkan matahari dengan matahari dari galaksi lain, silakan aja. Dari bintang lain terserah. Tapi bumi ini sekarang tetap kayak gini. Tanda kutip ya, artinya dia akan mengubah bentuknya sampai menjadi subur yang mulia segala macam, bahkan tidak perlu matahari dikatakan. Nah, apakah itu harafiah seperti itu, nanti kita masih perlu bahas. Terima kasih Pak. Seru banget ya kalau misalnya menghubungkan antara sains dengan teologi nih. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak. Iya. Ada pertanyaan lagi nih Pak. Apakah semua orang dapat menerima langit yang baru dan bumi yang baru? Ya, langit dan bumi yang baru itu diberikan pada orang percaya. Menikmati semua keindahan Allah. Ya, semua orang tidak percaya ditaruh dalam apa? Tetap mereka tanda kutip ya, hidup itu disebut mati kedua. Mati kekal itu apa sih? Yang sudah dalam kekalahan itu kan tetap hidup, tapi bukan tubuh baru bukan dengan kemudian, tetapi di dalam apa? Ketidakadaan Allah. Itu akhirnya mereka akan menikmati. Mereka tidak tahu namanya keindahan, semua hidup dalam ketidakindahan. Itulah namanya mati kekal. Ya, memang kita tidak bisa membayangkan semua itu karena memang kita menutup semua itu. Ya, untuk yang mereka yang tidak di dalam hidup kekal, tidak di dalam bersama yang bagi mereka orang yang tidak percaya, Allah memang tidak membuka ruang penjelasan yang sangat banyak di dalam Alkitab. Allah menjelaskan yang baik itu nanti kepadaku, orang-orang yang memang melekat kepadaku itu seperti apa dia jelaskan. Tapi yang tidak melekat pada dia itu dia jelaskan singkat aja. Cuman gambaran-gambaran kematian kekal, api neraka, siksaan. Nah, beberapa itu aja. Yang detailnya apa? Enggak, dia nggak kasih tahu. Karena apa? Karena memang tujuan Allah supaya manusia itu lihat betapa baiknya Tuhan. Saya tanya ya, kalau kamu dipanggil Jokowi, apa perasaanmu? Takut dong. Kenapa ya? Tapi takut juga sekaligus Pak, senang. Lebih banyak senang apa takutnya? Coba saya tanya. Lebih banyak senangnya. Iya, walaupun gugup. Kenapa? Karena tahu Jokowi itu baik. Kalau dia panggil kita, tidak mungkin dia panggil untuk menghakimi kita. Itulah dengan Allah. Pada waktu Allah menuliskan semua New Heaven, New Earth, kenapa dia fokus pada hal yang baik banyak? Karena memang dia Allah itu baik. Pada dasarnya dia baik. Kamu tidak mau percaya, kamu akan nanti menerima konsekuensi yang buruk. Tidak usah digambarkan, kamu sudah tahu. Kira-kira seperti itu. Itu jawaban saya. Oke, thank you Pak. Terus pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana tanggapan yang benar jika anak-anak mengatakan bahwa surga itu ada di langit dan kerajaan Yesus ada di sana? Ya, baik ya. Saya juga sama ya. Karena Alkitab memang memberikan gambaran itu surga itu di atas. Betul? Memang.
Neraka di bawah. Kita tahu di bawah itu di mana? Di tengah bumi itu cuma ada api panas. Kan ada neraka di situ. Di atas itu waktu anak saya kecil, waktu naik pesawat, dia tanya, "Pak, kok cuma ada langit ya? Surga di mana memang? Kok nggak kelihatan kita dari tadi?" Ya ampun ya. Jadi itu gambaran, surga itu gambaran langit. Kalau kita lihat langit ya, kita lihat ke dalam. Coba ya, kamu lihat ke inti bumi yang panas sama lihat ke langit. Secara emosi, kamu lebih serak mana? Langit lah meneduhkan. Betul lah, kalau lihat bumi, gila panas gini, tunggu dulu ya. Gua harus ngapain ya gitu. Lihat bumi itu kayak tenang, langit kalau biru tenang ya, enak. Nah, itu adalah sebuah gambaran bahwa waktu Allah itu transenden, jauh di atas sana. Jauh itu kemana? Jauh itu ya ke luar, ke atas sana. Kalau di dalam mereka bisa gali. Itu sebabnya Allah itu transenden, dan karena Allah itu di sorga, kita selalu pahami, manusia dari awal pahamnya itu adalah langit transenden ke atas. Padahal bukan secara, ingat ya, sekali lagi prinsip, tidak bisa secara harafiah kita menafsirkan wahyu itu langit itu berarti di atas, karena nanti kita akan pertemuan ketiga itu bahas bahwa surga itu turun keluar dari Yerusalem itu, New Yerusalem itu coming down out of heaven from God. Itu statement itu sangat penting ya. Jadi nanti Yerusalem baru itu nanti turun justru, bukan kita naik. Kita sekarang ke atas itu apa? Nah, ingat bahwa semua yang Allah katakan itu bersifat rohani. Semua yang bersifat fisik tentu bisa dideteksi. Pasti bisa. Semua yang sifat rohani nggak bisa. Coba ya saya tanya ya. Apa sih di bagian tubuh kita yang nggak bisa dideteksi? Semua bisa, kecuali satu apa? Hati aja bisa. Yang nggak bisa apa? Roh kita mana bisa dideteksi sama mesin. Kenapa roh kita nggak bisa? Karena roh kita bukan dari debu dan tanah. Selama dia dari materi, pasti bisa dicek secara fisik. Yang tidak bisa adalah roh. Kamu pakai MRI semua nggak bisa mendeteksi roh. Yang bisa mendeteksi roh siapa? Hanya Roh Kudus. Itu dia. Itulah hakikatnya. Jadi karena itu persoalan rohani, tidak mungkin kita memakai fisik itu menjelaskan hal rohani. Tidak mungkin juga hal rohani semua difisikan. Semua hal fisik tidak bisa rohanikan. Tidak bisa juga ya. Tetapi semua hal rohani tidak bisa difisikan juga. Yang terjadi dua-duanya itu harus ada. Itu sebabnya kita diberikan tubuh yang baru. Ingat ya, tubuh yang baru. Jadi kalau kamu tanya saya, ya saya akan jawab seperti itu tadi. Jadi surga di atas, betul gambarnya surga itu karena apa? Karena Allah itu transenden. Beda dengan kita jauh. Kalau namanya jauh lebih tinggi, jauh lebih hebat, jauh lebih berkuasa dari kita. Judulnya mana? Ke atas. Bukan ke bawah. Jauh itu nggak pernah ke bawah. Ke atas. Betul ya? Sampai sekarang juga sama. Itu poinnya sih. Ya, ingat ya, pemahamannya bukan harafiah bahwa dia di langit. Kan langit ada stratosfer, segala fir itu ya, bukan situ. Sampai tembus juga orang nggak lihat. Sampai bulan juga itu Neil Armstrong nggak lihat apa-apa. Tapi memang karena memang surga itu bukan urusan fisik, urusan rohani. Gambaran New Yerusalem itu bukan gambaran fisikal, tetapi spiritual. Makanya tidak bisa dipahami dengan fisik kecuali based on imanmu, percaya bahwa Allah memang memberikannya. Oke, terus. Oke, thank you Pak. Kemudian jika manusia itu fana, lalu bagaimana agar manusia dapat layak di hadapan Allah, Pak? Nah itu, satu-satunya jalan yang Tuhan Yesus bilang itu, I am the way, the truth, and the life. You are come saya. Hanya masuk di dalam saya lah kamu dapat itu. Kalau enggak dapat. Iman Kristen itu sangat, tanda kutip ya, sangat eksklusif, tetapi sekaligus sangat universal. Siapapun boleh masuk dalam saya. Syarat cuma satu, tidak perlu pakai kalimat, cuma percaya. Nggak usah ngomong. Kalau sepupu kita masih ngomong kalimat syahadat, kalau kita nggak usah. Percaya dalam hatimu, kalau ngaku itu karena ada konteksnya ya. Percayakah engkau? Kalau percaya, masuk surga. Selesai, pasti. Oke, nah ada yang nanya juga Pak, jika langit dan bumi baru itu ada gitu ya, maka ada manusia sempurna nggak sih nanti? Kalau Ada. misalnya udah ada. Iya, kita disempurnakan. Itulah nama konsumasi.
dibuat jadi sempurna. Kita nggak punya bayangan. Kita nggak punya penjelasan detail, tetapi kita dapat menikmatinya. Salah satu gini ya, pada waktu engkau tahu bahwa engkau bisa melakukan semua itu, keberhasilan itu karena Tuhan yang pimpin. Kamu sukacitanya kayak gimana? Nah, kamu bisa share sukacitamu, kamu bisa ingat kembali, iya ya, saya nggak kemarin kepikir, tapi Tuhan sediakan, dan sukacita saya waktu itu sangat nggak bisa digambarkan loh dengan yang lain. Nah, kayak gitu, orang bilang keciprat. Kayak gini ya. Nah, bayangkanlah kalau kita ini nanti bisa dengan alat terus-menerus kesukaan seperti ini, kesempurnaan seperti ini kita alami. Itulah dia. Nah, saya yakin setiap kalian pasti punya hal yang sangat menggembirakan bersama Tuhan, sekali pasti ada. Kalian bisa jadikan itu sebagai sebuah referensi ya, untuk nanti kesempurnaan lengkap the whole itu. Oke, lanjut terus. Ini kayaknya bisa 200 pertanyaan ini. Iya Pak. Lanjut nih Pak. Ada yang mau nanya nih Pak. Kalau reinkarnasi itu lagi ya. ada atau tidak ada sih Pak? Oh, kalau reinkarnasi, kalau kamu tanya saya, reinkarnasi seperti sirkuler yang tertutup itu tidak ada. Reinkarnasi seperti pegas yang terbuka ada. Perjalanan iman kita juga sama sih, pegas terbuka. Ada yang kadang naik turun, terus tapi maju terus. Pegas itu kan ada ujung ada akhir, tapi tengahnya bulat, ya toh? Nah, sirkuler seperti itu ada tentu. Tapi sirkuler yang menutup seperti bulatan tertutup itu nggak ada. Nggak ada itu. Tidak mungkin. Kalau ada nanti tahun 2021, nanti tahun 2200 balik lagi tahun 0. Nggak mungkin. Nggak mungkin itu ya. Buminya berputar gitu, tapi waktu jalan terus. Oke, satu pertanyaan lagi. 2 lagi kalau selalu 30 detik bisa jawab. 1 menit lagi ya. Oke, mungkin yang terakhir banget kali ya. Jadi ada yang nanya juga, kenapa Yesus tuh sering disebut sebagai anak domba Allah? Oh ya, itu memang kalau kamu tanya anak domba itu karena konteksnya. Sebutan domba itu ada konteks dalam waktu Israel di Timur Tengah. Memang itu benar. Kita harus akui itu. Kalau di Indonesia mungkin Yesus adalah anak anak lutung. Lutung itu monyet ya mungkin. Tapi sesuatu yang sifatnya itu memang paling umum dan paling enak dipelihara, itulah dia maksudnya. Itu maksudnya adalah itu maksud dari anak domba. Jadi domba itu kenapa dipakai? Karena memang gambaran paling umum di Timur Tengah. Betul itu. Oke deh, terima kasih Pak Chandra atas jawabannya, dan sayang sekali itu dia jawaban terakhir ya yang akan menutup sesi hari ini. Tapi tenang aja rekan-rekan semua, kalau kalian masih penasaran dan mau diskusi lebih lanjut lagi, boleh banget ikut sesi bornya supaya bisa diskusi dengan rekan-rekan yang lain ya. Atau bisa juga ikut look yang sesi kedua nih, karena ini belum selesai ya. Kita bakal ketemu lagi nanti sama Pak Chandra dan kalian bisa tanya-tanyain lagi. Kalau bisa siapin pertanyaannya juga ya, supaya nanti tinggal ditanya-tanyain aja. Yang tidak terjawab dari nanti minggu depan hari Rabu jawab juga boleh. Nah, mantap Pak Chandra ini. Pak Chandra ini sangat terbuka gitu ya sama pertanyaan-pertanyaan dari kalian gitu. Jadi, ayo pakai kesempatan ini baik-baik ya rekan-rekan semua. Oke, nah sekarang